Bismillahirrahmanirrahim. Awali pembacaan Arif nih ya, di mana menghantar risalahnya sudah dibaca pada minggu lalu, pada Kamis yang lalu. Sekarang kita mulai membuka lembaran. Pada lembaran ini, sebelum kita masuk kepada isi daripada kitab ini, ya, sebelum masuk kepada isi daripada kitab ini, di mana isi dari kitab ini adalah mengharapkan kejernihan pikiran kita di dalam memahami kata demi kata agar kita lebih mengenal siapa diri kita. Supaya apa? Supaya kita mengenal kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita mengenal Allah? Untuk apa mengenal diri? Agar mencapai tingkat derajat yang lebih luhur di sisi Allah. Dengan apa? Dengan sholat yang khusyuk, dengan ibadah yang khusyuk, dengan semangat berjihad, mengharapkan keriduan Allah dan mengharapkan faedah-faedah yang sifatnya akhirat. Bukan berarti menafikan dunia, tetapi dunia ini sebagai sarana untuk menabung, sehingga kelak di akhirat nanti kita dapat memetik hasil amal ibadah kita di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Engkau maha besar karunia-Nya. Engkau di sini siapa maksudnya? Allah. Allah, ya. Ya Allah, kini aku berada di waktu pagi. Tiada menguasai diriku untuk kebaikan atau menolak bahaya. Atau mati, atau hidup, atau bangkit sesudah mati. Dan aku tidak dapat mengambil kecuali yang Engkau beri. Dan tidak dapat menghindari sesuatu kecuali yang Engkau hindarkan. Ya Allah, pimpinlah, bimbinglah aku, pimpinlah aku ke jalan yang Engkau ridhoi, baik dalam perkataan atau amal perbuatan, di dalam taat kepadamu. Sungguh Engkau yang maha besar karunia-Nya. Ibu bapak sekalian, sahabat Abu Bakar berkata, tidak dikatakan seseorang mengenal Tuhannya kecuali dia kakinya lumpuh, mulutnya bisu, telinganya tuli, matanya buta. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa kalau seseorang masih memiliki perasaan bahwa dialah yang bisa melangkah, berjalan ke sana kemari, berarti dia belum mengenal Tuhannya. Kalau seseorang menyangka bahwa mulutnya bisa bicara, apa saja dia ucapkan suka-suka, berarti dia belum mengenal Tuhannya. Kalau seseorang matanya masih merasa bisa melihat apa saja yang dia inginkan, dan itu atas penglihatannya dia sendiri, itu tandanya orang yang belum mengenal Tuhannya. Seseorang yang bisa mendengar, merasa mampu mendengarkan apa saja, karena dia merasa punya telinga, berarti orang ini belum mengenal Tuhannya. Lalu apa maksudnya? Maksudnya ialah bahwa setiap langkah kita
itu bukan kita yang memiliki kekuatan, melainkan daya dan kekuatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita bicara, ini bukan semata-mata suara yang kita keluarkan dari milik kita, tapi ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap mata yang melihat, bisanya kita melihat itu karena Allah pancarkan cahaya. Kalau nggak percaya, coba Pak Yakub sekarang tutup matanya. Gelap, Pak. Gelap, bisa ngelihat nggak Pak? Enggak. Nah, kemudian Bapak buka, bisa ngelihat nggak? Bisa. Apa sebabnya bisa ngelihat? Ada pancaran cahaya. Karena cahaya, ya, Menghalangi. terang gitu ya. Iya. Begitulah sebenarnya mata kita. Kalau Allah tutup pandangan kita, kita tidak bisa melihat apa-apa. Tapi karena Allah buka hijab yang menutupi mata ini, sehingga kita bisa memandang apa saja. Demikian juga telinga dan seterusnya. Lalu bagaimana sikap kita yang harus kita lakukan? Ya. Sikap yang harus kita lakukan seperti apa? Sikap yang harus kita lakukan adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Engkau maha besar karunia-Nya. Allah itu maha besar karunia-Nya kepada kita. Kita matanya rabun aja udah kelabakan, cari dokter ke sana kemari, cari obat ke sana kemari. Seharusnya kita sudah bisa merasakan betapa karunia Allah sebelum rabun ini Allah berikan. Itu kita manfaatkan apa saja mata kita. Sekarang giliran matanya udah rabun, pengen baca. Dulu waktu matanya sehat, kemana saja? Kenapa nggak baca buku? Kenapa nggak baca kitab-kitab? Nah, ini perlu dihisap. Diri kita perlu dihisap. Kemudian, ya Allah, kini aku berada di waktu pagi. Jadi setelah kita menyerahkan segala macamnya yang ada di kita ini hanya milik Allah, tiada daya dan kekuatan hanya karena Allah, la haula wala quwata illa billah, maka kita mengakui diri kita ini ya. Kini aku berada di waktu pagi. Artinya apa? Segala sesuatunya aku serahkan kepadamu. Tidak ada apapun yang aku miliki, hanya milikmu. Aku pasrahkan segalanya kepada Engkau. Nah, ini maksudnya kita mulai awal lagi. Yang dulu-dulu tidak perlu berlarut-larut disesali. Yang dulu anggaplah suatu pelajaran. Sekarang ini mulai saat ini kita mengawali waktu pagi kita. Artinya apa? Kita benar-benar bertobat, benar-benar berjanji ingin memperbaiki segala kesalahan yang telah lalu. Lalu kita berazam bahwa tidak ada yang menguasai diriku untuk kebaikan. Jadi aku ini nggak berkuasa untuk berbuat baik. Atau menolak bahaya yang datang. Atau kematian. Atau hidup ini. Atau nanti bangkit setelah dari kematian. Semua itu bukan perlakuanku. Semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan aku tidak dapat mengambil kecuali yang Engkau beri. Jadi yang bisa kita ambil ini yang Allah beri. Banyak orang yang menginginkan kematian, mau bunuh diri di rel kereta api, tiba-tiba rel sudah dekat, tahu-tahu ada yang nyelamatin. Nggak jadi itu bunuh diri. Ada orang yang mau nyuap makanan, makanannya mau disuap, tiba-tiba mobil lewat, makanan yang mau disuap kecepretan, nggak jadi dimakan. Rupanya Allah tidak memberikan rezeki itu untuk kita. Jadi, aku tidak dapat mengambil kecuali yang Engkau beri. Jadi kalau ada hal-hal yang demikian, ikhlas saja, legowo saja. Sesungguhnya ini ingin aku makan, tetapi ternyata qadarullah, Allah tidak mengizinkan rupanya. Lalu terkena kotoran misalkan. Atau kita memiliki apa sesuatu yang seolah-olah milik kita tiba-tiba diambil oleh orang lain. Itu semua adalah merupakan kebenaran Allah. Allah membuktikan kebenarannya kepada kita. Bahwa apa yang kau pegang itu bukan hakmu seutuhnya. Akulah yang berhak untuk memberikan atau aku tarik kembali. Banyak orang yang sudah berupaya pengen punya motor di perjalanan malah nggak kuat bayar. Padahal udah diawali gitu ya. Dengan ngutang segala macam. Banyak orang yang menginginkan suatu hajat, sudah diupayakan mati-matian, tiba-tiba gagal seketika. Bahkan orang yang mau menikah, pengantin sudah siap, mas kawin sudah siap, segala macam, tiba-tiba kecelakaan, salah satu mempelainya nggak jadi menikah. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu Allah yang ngatur. Jadi kesimpulannya, kita tidak berhak mengatur Allah, tapi Allah lah yang berhak mengatur kita. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap yang harus kita lakukan adalah pertama, senantiasa berzikir kepada Allah. Berzikir itu bagaimana? Seperti tadi. Mengingat-ingat bahwasanya semua yang ada pada kita itu semata-mata datangnya dari Allah. Artinya kita mengingat Allah, itu berzikir. Atau dengan lafaz atau kalimat la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau apa saja. Atau dikir napas. Ditarik napasnya, ucapkan huwa, maksudnya huwa, dia. Ketika napasnya dikeluarkan, Allah, Allah, Allah. Itu namanya dikir napas. Nafas kita dipergunakan untuk berzikir. Tarik, narik napas tuh, kan suaranya set gitu kan. Itu tarik, bunyikan lafaz di dalam hati, keluar Allah. Allah, terus istiqomah seperti itu. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, bersyukur. Apa yang telah kita terima itu disyukuri. Bagaimana caranya bersyukur? Inilah yang Allah beri kepada saya. Nah, apa adanya. Yang kita nikmati bisa, kalau makanan bisa masuk ke perut, ya. Kemudian kalau uang bisa dibuat nafkah anak istri, buat keluarga, atau buat amal zariah. Berarti yang Allah berikan kepada kita. Syariatnya kita memberi kepada orang, tapi sesungguhnya Allah memberi pahala kepada kita. Aslinya, intinya adalah bukan uangnya, tapi pahalanya itulah yang diberikan kepada kita. Nah, jadi kita berharap kepada Allah agar senantiasa memimpin segala langkah gerak kita.
Bagaimana caranya supaya Allah memimpin langkah dan gerak kita? Tadi, minimal zikir nafas. Zikir anfas. Atau nufus. Jamaknya nufus. Hu Allah, hu Allah. Orang yang pandai berzikir seperti ini nanti pandai bersyukur. Kalau pandai bersyukur, Allahnya dekat. Kalau Allahnya dekat, minta apa saja dikabulkan oleh Allah. Karena Allah mencintai orang-orang yang mencintainya. Cara mengkabulkannya bagaimana? Ya belum tentu minta duit dikasih duit. Minta motor dikasih motor, belum tentu. Kenapa enggak tentu? Kenapa enggak pasti? Itulah tandanya bahwa Allah itu Tuhan. Allah lebih tahu daripada kita. Kita minta motor untuk anak. Ya Allah, beri saya rezeki untuk beli motor supaya anak saya sekolah pakai motor, gitu ya, misalnya ya. Berdoa siang malam tahajud segala macam, kok enggak dikasih-kasih? Rezekinya seret mulu. Kenapa ya? Jangan sampai sekali-kali berucap kalau gitu Allah enggak adil. Nah, ada, saya mendengar sendiri orang yang mengatakan begitu. Ini Tuhan ini nggak adil. Saya sholat setiap hari, berdoa setiap hari. Tapi mana? Hidup saya sengsara terus. Saya minta ini kerjaan aja nggak punya. Jadi ngelendeng yang nggak jelas. Nah, ini tandanya orang yang tidak mengenal Tuhannya. Kalau orang yang mengenal Tuhan, mengenal bahwa Allah itu Tuhan, atas kekuasaan Allah lah, atas kepandaian Allah lah, sehingga kita diatur oleh Allah. Supaya apa? Supaya selamat. Mungkin kalau dikabulkan punya motor, anaknya jadi celaka, kecelakaan, ugal-ugalan naik motornya misalnya. Ya Allah yang tahu. Sehingga tidak dikabulkan minta motor itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau doa kita itu tidak dikabul secara zahir, yakini bahwa Allah Maha tahu apa yang harus Allah perbuat untuk hambanya yang beribadah kepadanya. Jadi sikap kita kalau begini bagaimana? Terus berzikir sehingga hati kita itu menjadi luluh. Hati kita itu enggak keras. Hati kita selalu tawakal kepada Allah. Jadi sesungguhnya Allah itu maha besar karunia-Nya. Jadi permintaan kita itu, doa-doa kita itu sangat kecil bagi Allah. Tapi yang Allah berikan itu sangat besar kepada kita. Karunia. Pemberian maksudnya. Karunia itu pemberian yang Allah berikan kepada kita itu sangat besar. Jadi jangan pernah kita kufur nikmat. Artinya apa? Artinya bersuudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Berprasangka baiklah selalu kepada Allah agar hati kita menjadi ikhlas dan qanaah. Qanaah artinya menerima apa yang diputuskan oleh Allah untuk kebaikan kita.